Halo Semnas, how are you? I hope you're doing fine. Aku harap kalian lagi sehat-sehat aja ya. Dan seperti judulnya, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menulis supaya rapi. Halo Semnas, perkenalkan namaku Maria dan selamat datang lagi ya di channelku ini. Kalian mungkin sudah nonton video-video aku sebelumnya, yaitu tips-tips menulis rapi. Kalau belum, nanti aku kasih linknya untuk ke playlist tips menulis rapi, akan aku taruh di description box. Anyway, hari ini aku bikin video ini karena ada request yang tanya tentang gimana sih caranya supaya menulis itu lebih rapi. Tulisannya itu memang sudah mulai rapi setelah menonton video-videoku. Jadi terima kasih ya, dia sudah mencoba video-video aku dan berhasil. Tulisannya berubah jadi lebih bagus sekarang katanya gitu. So I'm happy. Aku seneng banget ternyata videoku bisa membantu kalian. Nah, aku harap video kali ini juga membantu kalian ya. Yuk kita simak tipsnya apa nih, kok bisa anti gagal sih. By the way, ini adalah sinopsis novel Supernova yang akar, yaitu tulisan dari D. Lestari. Seperti kalian tahu semua, aku tuh suka banget sama D. Lestari dan tulisan-tulisannya. So here we go, aku akan pakai ini sebagai contoh untuk kalian ya. Oh iya, sebelumnya aku mau cerita dulu. Kalau kalian melihat tulisanku seperti ini udah perkembangan yang jauh banget. Karena zaman dulu aku inget kakakku yang cowok nih, kakak yang nomor 2, dari aku kecil nih masih SD sampai SMP, itu selalu bilang tulisanku jelek. Coba. Sebagai perempuan cantik aku merasa malu tulisannya jelek. Ngaku-ngaku cantik lagi, parah nih orang. Oke, so anyway, aku sempet takut banget sampai aku SMP itu tulisanku masih jelek. Dan ibuku sama kakakku, mereka itu sempat bilang kayak gini, setelah usia kamu mencapai di kelas 3 SMP terus mau SMA gitu kan, tulisan kamu tuh udah nggak bisa berubah lagi. Jadi kalau misalnya tulisannya jelek ya bakalan everlasting, tulisannya jelek terus kayak gitu. Nah, aku sendiri ngerasa masa sih gitu kan. Jadi mulai SMP itu aku mulai ngeliat tulisan teman-temanku yang menurut aku bagus, kemudian aku contoh tulisan mereka. Ada beberapa orang yang tulisannya itu nggak kayak aku gini. Kalau aku kan ngikutin aturan ya, misalnya untuk kata-kata tertentu dan awal kalimat biasanya pakai huruf besar. Nah, aku punya temen yang di tengah-tengah kata, misalnya kayak dibesarkan, itu R-nya hurufnya kapital. Dan tulisannya tetap bagus kayak gitu. Aku sempat ngikutin yang seperti itu sampai akhirnya aku harus kuliah bahasa Inggris dan itu tidak disarankan. Jadi aku berhenti melakukannya. Jadi aku balik lagi ke selera asal, aku mengikuti aturan dasar untuk menulis yang benar. Artinya apa? Artinya kalau kalian misalnya menggabungkan huruf besar dan huruf kecil jadi satu di satu kata, itu sebenarnya nggak apa-apa, asalkan alasan yang pertama tentu aja kalian tidak sedang mengerjakan soal atau mata pelajaran mata kuliah yang ada hubungannya dengan bahasa. Karena secara aturan itu udah salah banget ya, penggunaan huruf kapital kan ada sendiri. Terus yang kedua, itu sebenarnya nggak apa-apa selama kalian menggunakannya untuk lucu-lucuan, ngerti nggak sih? Yang untuk gaya-gayaan gitu loh. Seperti aku udah bilang, ini adalah terkait dengan aturan yang pertama tadi ya. Yang kedua, misalnya kalian beneran pingin menggabungkan huruf besar dan huruf kecil dalam satu kata, pastikan ukurannya sesuai ya. Jadi mana yang besar, kecil, panjang itu sesuaiin aja, jadi nggak terlalu aneh gitu untuk dilihatnya. Nah, setiap kali aku ngomongin tentang ukuran huruf, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalian mungkin bisa nonton dulu video-video aku yang sebelumnya, jadi kalian paham nih yang aku maksud dengan 3 istilah itu tuh apa. Nah, ngocehnya udah panjang banget, tapi aku masih belum bilang ya, intinya tuh satu hal ini yang nggak bakalan gagal itu apa? Yaitu spacing atau spasi. Jadi jarak antar kata itu kalau bisa kalian beri ukuran yang hampir sama. Kalau kalian, jatuh. Enggak. Alright.
Oke, kalau kalian lihat ya, jadi di sini tuh iya benar, ukuran spasi dari kata per kata itu kira-kira setengah sentian. Ini terserah kalian ya. Kalau aku karena huruf per hurufnya aja udah saling mepet-mepet, jadi kayak mereka tuh sayang satu sama lain gitu loh, jadi nggak mau terpisah. Makanya spasinya itu setengah senti sudah cukup. Tapi kalau tulisan kalian dari huruf per hurufnya aja udah agak renggang, mungkin kalian bisa tambahin lagi kira-kira 7 mm sampai 1 cm lah spasinya ya. Jadi jarak antar katanya. Kalau aku ya setengah senti ini paling pas sih menurut aku, jadi nggak kelihatan kayak berantakan banget. Terus membaca satu kata ke kata yang lain itu juga jadinya jelas banget, jadi aku nggak bingung ini apa sih gitu, terus harus mengulangi baca lagi karena mungkin saling mepet-mepet dari kata per kata. Terus gimana kita tahu ukuran spasi yang paling cocok sama kita tuh seberapa? Ya kalian harus coba-coba memang, jadi setiap kali nulis kalian jadi setiap kalian nulis kalian rasain nih tarikan dari kata per kata itu paling enak seberapa. Kadang ada yang suka agak ditarik agak jauh gitu, tapi mungkin juga karena tulisannya memang renggang-renggang. That is fine kalau misalnya kalian mau yang agak mepet-mepet karena kalian nggak bisa sendirian. Itu juga nggak apa-apa ya, pokoknya sesuaiin aja sama kebutuhan kalian, sama selera kalian. Kalau di aku jarak per kata biasanya kira-kira setengah senti, nggak bisa pasti selalu sama gitu ya, bisa kita kira-kira. Aku kalau ngajarin murid-muridku yang masih kelas 1 SD-an gitu, biasanya aku suruh belajar untuk kasih spasi itu satu luas jarinya mereka. Jadi setelah selesai nulis satu kata, mereka pakai jari telunjuk tangan kirinya kalau mereka menulis pakai tangan kanan untuk menulis kata selanjutnya setelah jari itu gitu. Nah, aku takut kalian nggak paham maksudku. Maksudnya seperti ini, satu kata terus pakai jari telunjuk tangan kiri kalian tulis kata selanjutnya. Ini berguna sekali terutama untuk anak-anak yang sedang belajar menulis, karena biasanya jarak huruf per hurufnya aja masih renggang. Jadi ini amat sangat berguna. Kayak kostum Spiderman guys. Coba Spiderman nulis namanya. Udah ya, bisa lihat. Boleh. Nah, Spiderman-ku ini dia masih TK guys, tapi dia sudah rajin sekali menumpas kejahatan. Dan ternyata ya dia kayaknya masih butuh banyak latihan menulis ya. Coba dia lebih rajin belajar daripada bermain. Enggak ding, tapi ya anak usia segitu biarin aja bermain ya. Oke. Apalagi belajar menumpas kejahatan, wah harus didukung. Go Clay go. Thank you. Smile. Spiderman-nya sudah pergi, dia pamit akan menumpas kejahatan. Jadi mari kita kembali lagi ke tulisan yang udah selesai nih. Ini udah tinggal endingnya. Dan seperti kalian lihat, kira-kira spasi yang aku pakai adalah setengah sentimeter kira-kira ya, nggak ada yang pasti di dunia ini cie. Dan ini adalah hasil akhirnya. Ku harap video kali ini membantu, dan please tonton sampai akhir karena Spiderman-nya pamitan kok. Dia anak yang sopan. Thank you so much for watching. Bye guys, stay Bye. awesome.